Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Perbandingan Sistem Ekskresi Vertebrata dari Sisi Anatomi dan Histologi. Oke, next slide. Next slide. Adapun anggota dari kelompok kami yang akan memperkenalkan dirinya ketika sedang mempresentasikan materi yang dibawakan. Next slide. Untuk pemateri pertama, saya silahkan. Baik, pertama-tama sebelum masuk ke dalam isi materi, ada baiknya saya beritahukan dulu tujuan dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu memahami dan membandingkan sistem ekresi, terutama pada ginjal pada vertebrata. Kemudian menjelaskan tahap perkembangan ginjal, mulai dari pronefros, mesonefros, hingga menjadi kebentuk yang sempurna, metanefros. Dan yang ketiga itu mendeskripsikan anatomi ginjal pada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Kita juga membandingkan histologi nefron antar kelas vertebrata. Juga pada presentasi kami kali ini, kita menjelaskan organ ekstra renal seperti kelenjar garam sebagai adaptasi lingkungan. Baik, sekian dari saya. Saya serahkan ke moderator. Perkenalkan, saya Ulfi Alif Ahmad dengan akhiran NIM 091. Jadi, saya akan menjelaskan pengertian vertebrata dan ciri-cirinya. Vertebrata adalah kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki sistem organ kompleks dan terspesialisasi. Ciri-ciri vertebrata yaitu memiliki tulang belakang atau vertebrae dan rangka dalam. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup, jantung 2 sampai 4 ruang. Yang ketiga, berperan dengan insang atau paru-paru sesuai habitat. Yang keempat, bereproduksi secara ovovivipar atau vivipar. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi terhadap berbagai lingkungan, air, darat, dan udara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, perkenalkan nama saya Sri Reski Aulia dengan akhiran NIM 060. Kemudian ada burung atau aves. Ini mereka hidup di darat dan udara. Tubuhnya itu ditutupi oleh bulu, memiliki sayap untuk terbang dan bertulang berongga agar lebih ringan saat terbang. Pernapasannya ini menggunakan paru-paru dengan bantuan kantong udara. Jantung terdiri dari 4 ruang dan suhu tubuhnya tetap. Contohnya itu pada ayam, elang, dan merpati. Kemudian pada mamalia ini mereka hidup di darat maupun air dan bernapas dengan paru-paru. Tubuhnya itu ditutupi oleh rambut, berdarah panas, serta memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Jantungnya ini ada 4 ruang dan sistem organnya sangat berkembang. Contohnya itu seperti sapi, kucing, dan manusia. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan ginjal pada vertebrata. Yang pertama yakni pronefros, yakni merupakan tipe atau tahap perkembangan ginjal yang paling sederhana dan primitif dan terletak pada bagian anterior tubuh. Nah, tahap perkembangan ginjal ini dapat ditemukan pada fase larva atau embrionik pada seluruh kelas mamalia, seluruh kelas vertebrata, baik dari Pisces hingga mamalia. Kemudian pada Pisces dan amfibia, dia akan berkembang menjadi ginjal mesonefros, sementara pada reptilia, apes, dan mamalia, dia akan berkembang membentuk metanefros. Next slide. Kemudian yang kedua yakni ginjal mesonefros. Merupakan tipe ginjal yang berkembang penuh pada vertebrata Amniota. Letaknya sendiri terletak di bawah ginjal pronefros dan dapat ditemukan pada fase embrionik pada amniota
dan merupakan organ ekskresi yang fungsional pada amniota. Pada piscis dan amfibia, ginjal mesonefros ini berfungsi dalam osmoregulasi dan pembentukan urin. Sementara pada reptilia, apis, dan mamalia akan berkembang menjadi ginjal yang paling sempurna yakni metanefros. Next slide. Dan yang terakhir yakni tahap perkembangan metanefros atau ginjal yang paling sempurna. Tahap ini merupakan tahap dengan tipe ginjal yang paling kompleks dan paling berkembang penuh dan biasanya terdapat pada amniota. Letaknya terletak di bawah mesonefros dan ginjal metanefros ini merupakan organ sekresi yang fungsional pada amniota. Ginjal metanefros berfungsi dalam berbagai proses dalam tubuh seperti penyaringan darah, pembuangan zat sisa, pembentukan urin, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan pada moderator. Ya, baik, selanjutnya perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dengan akhiran NIM 042. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi ginjal pada Pisces. Nefron pada ikan adalah unit fungsional dari ginjal yang umumnya bertipe mesonefros atau ginjal fungsional pada embrio dan beberapa vertebrata rendah. Berdasarkan gambar di samping, teman-teman bisa lihat ada beberapa tipe atau huruf. Yang pertama itu G, yang dimana G ini glomerulus, struktur bulat atau oval yang merupakan bagian dari korpuskel ginjal dan terlihat seperti gumpalan kapiler yang padat yang berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi darah awal untuk membentuk urin primer. Kemudian bagian T yaitu tubulus distal memiliki struktur melingkar atau berongga dengan lapisan tunggal epitel kuboid yang modifikasi urin primer melalui resorpsi zat yang berguna atau urin akhir. Kemudian H atau sel hematopoietik, area padat dengan sel-sel kecil berwarna ungu gelap yang mengisi sebagian besar ruang di antara nefron dan tubulus dan menjadi tempat pembentukan darah. Ya, mungkin sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu anatomi ginjal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarina Cenderung dengan akhiran NIM 095. Nah, materi selanjutnya itu anatomi ginjal pada amfibi. Ginjal amfibi memiliki tipe ginjal yang disebut dengan opistonefros yang merupakan organ ekskresi utama pada hewan ini. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan air dan ion, serta membuang sisa metabolisme dalam bentuk urin. Nah, bagian fungsional terkecil dari ginjal ini disebut nefron. Nah, nefron inilah yang menjadi tempat terjadinya pembentukan urin. Nah, pertama itu ada glomerulus dan kapsula Bowman. Bagian ini berfungsi sebagai tempat filtrasi darah untuk menghasilkan urin primer. Selanjutnya itu hasil filtrasi akan masuk ke tubulus proksimal. Di sini terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali air, ion, serta zat-zat berguna ke dalam darah. Kemudian itu filtrat air mengalir ke segmen intermediate. Pada bagian ini filtrat diteruskan, tetapi perlu diketahui bahwa ginjal amfibi tidak memiliki lengkung Henle seperti pada mamalia. Oleh karena itu, kemampuan mereka untuk memekatkan urin tidak se-efisien hewan mamalia. Lalu filtrat masuk ke tubulus distal yang berperan dalam mengatur keseimbangan ion dan pH tubuh. Yang terakhir itu urin yang sudah terbentuk akan dikumpulkan di ductus collectivus, kemudian disalurkan ke ureter dan akhirnya keluar melalui kloaka. Saya serahkan ke materi berikutnya. Ya, baik, selanjutnya yaitu anatomi ginjal pada reptil. Di mana ada beberapa bagian. Pertama, ginjal reptilia bertipe metanefros saat embrio yang di mana melalui beberapa, pertama pronefros, mesonefros, dan metanefros. Kemudian hasil ekskresi utama berupa asam urat. Kemudian yang ketiga, asam urat tidak terlalu toksik dibandingkan amonia. Kemudian
dapat diekskresikan tanpa banyak air dan umumnya berbentuk pasta putih. Kemudian ginjal reptilia bertipe metanefros, itu menyaring urin dan membuang asam urat. Kemudian asam urat tidak beracun dan hemat air dikeluarkan sebagai pasta putih. Kemudian air diserap kembali ke tubuh. Kemudian buaya juga membuang amonia melalui fesis. Kemudian zat sisa dapat digunakan untuk perlindungan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Syam dengan akhiran NIM 93. Jadi adapun anatomi ginjal pada burung itu bisa dilihat pada gambar di mana ginjal burung itu tipe metanepros itu terletak pada rongga sinaksakrum di bagian kaudal paru-paru. Bentuk ginjal itu tidak beraturan atau irregular pada burung. Warnanya itu coklat kemerahan hingga keunguan bisa dilihat pada gambar. Ukuran ginjal itu sekitar 6,9 sampai 7,4% dari panjang tubuh burung. Jadi dia itu sangat kecil. Tentunya itu juga bervariasi antar spesies. Ginjal itu terdiri dari beberapa lobus, bisa 3 sampai 4 lobus utama yang terbagi menjadi lobus lebih kecil. Tiap lobus itu terdapat cabang ureter dan tubulus collectivus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di next saja. Lagi. Oke. Baik, selanjutnya itu ada anatomi ginjal mamalia, yang dimana letak dan bentuknya itu ginjal berjumlah sepasang berbentuk seperti kacang, terletak di belakang rongga perut kanan sedikit lebih rendah karena tertekan oleh hati. Terus bagian utama dan fungsinya itu ada kapsul ginjal sebagai pelindung luar ginjal dan korteks atau tempat penyaringan darah. Yang ketiga ada medula terdiri atas plasmid ginjal, tempat pengumpulan urin. Terus ada papila renalis atau kalis, itu jalur aliran urin keluar ginjal. Terus ada arteri dan vena ginjal, itu mengalirkan darah masuk dan keluar ginjal. Terus yang terakhir ada ureter untuk menyalurkan urin ke kandung kemih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih perkenalkan saya atas nama Nur Fatimah Zahra dengan akhiran NIM 082. Selanjutnya saya akan membacakan jalur aliran urin dalam ginjal, di mana ada 8 jalur yang terdapat pada aliran urin dalam ginjal. Yang pertama adalah piramida renalis atau papila. Di dalam piramida renalis yang terdapat di medula ginjal, urin terbentuk dan dikumpulkan dari bagian akhir saluran ginjal yang disebut ductus collectivus atau saluran pengumpul. Kemudian kalix minor yaitu tempat yang menampung urin dari satu papila renalis, di mana dari papila renalis urin akan menetes ke dalam kalix minor yaitu ruang kecil berbentuk corong yang menampung urin. Selanjutnya adalah kalix mayor. Kalix mayor ini 2 atau 3 kalix minor akan bergabung membentuk kalix mayor yang berfungsi menyalurkan urin ke bagian tengah ginjal. Selanjutnya adalah pelvis renalis, yaitu penampung utama urin di tengah ginjal, di mana urin akan mengalir ke pelvis renalis yang termasuk rongga besar berbentuk corong yang merupakan tempat pertemuan semua kalix mayor. Selanjutnya adalah ureter. Dari pelvis renalis, urin dialirkan ke ureter, yaitu saluran panjang dan sempit yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Selanjutnya adalah vesika urinaria atau kandung kemih, yaitu tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan. Kemudian yang ketujuh adalah uretra, yaitu saluran pengeluaran urin dari kandung kemih. Nah, di uretra ini saat proses buang air kecil atau miksi, urin akan keluar dari kandung kemih melalui uretra, yaitu saluran akhir dari sistem urinaria, di mana uretra ini dilengkapi dengan sfinkter atau otot cincin yang mengatur kapan urin akan keluar atau dapat keluar. Dan yang terakhir adalah keluar dari tubuh, yaitu tahap akhir dari proses ekskresi urin.
Baik, sekian dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Eti Nurmasari dengan akhiran NIM 089. Di sini saya akan membahas mengenai histologi nefron. Yang pertama itu ikan. Dia ini bersifat neurogenik, dapat membentuk nefron baru. Dengan strukturnya itu sederhana, terdiri dari glomerus dan tubulus dengan deposit yang dapat menutup kapiler glomerus. Nah, ciri khas pada histologi nefronnya itu jika air tawar memiliki tubulus yang lebih besar dan banyak, untuk itu mempertahankan osmoregulasi ginjal lebih sederhana dan banyak tubulus berkelok dan glomerus besar pada jenis tertentu. Adapun pada amfibi atau nefron, ia memiliki nefron amfibi terdiri dari fokus renal, dan di mana tubulus proksimal, tengah atau bersilia, dan distal. Pola segmentasinya ini dikenal dengan gen yang mirip dengan ikan dan mamalia. Ciri khasnya itu ciri khas histologi nefron itu masih relatif sederhana karena sesuai dengan adaptasinya itu dapat di air dan di darat yang melakukan fungsi dan filtrasi dan selanjutnya itu ada burung atau aves. Dia memiliki itu nefron terbagi dua, tanpa loop Helen dan dengan loop Helen. Nah, tubulus proksimal ini positif pas, sedangkan distal dan ductusnya itu masih positif atau pas, yang mendukung osmoregulasi. Ciri khasnya itu banyak nefron dengan lengkungan Helen panjang untuk meningkatkan konsentrasi urin. Epitel tubulus khas ini untuk metabolisme tinggi dan mengatur air dan efisien. Dia memiliki nefron metanefros, sedangkan untuk amfibi itu dia memiliki mesonefros tipe ginjalnya, sedangkan ikan itu mesonefros juga. Saya kembalikan ke materi berikutnya. Next slide. Ya baik, perkenalkan nama saya Andi Sevana Tridevi dengan akhiran NIM 085. Di sini saya akan melanjutkan materi histologi nefron pada mamalia dan juga reptil. Yang pertama ada mamalia. Mamalia itu memiliki jenis nefron kortikal dan medulari atau juxtamedullary dengan loop handle panjang. Korpus renal terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Tubulus dibagi menjadi proximal, loop handle, distal, dan ductus collectivus. Nefron mamalia lebih kompleks dengan diferensiasi sel yang spesifik pada tiap segmennya, serta adanya sistem vaskularisasi mendalam untuk konsentrasi urin. Lalu yang kedua itu ada reptil, di mana nefron reptil ini memiliki struktur dasar meliputi korpus renal, segmen leher atau neck segmen yang pendek, dan tubulus proksimal serta distal. Pada reptil seperti kura-kura lunak, podosit, dan membran dasar pada glomerulus sangat berkembang. Beberapa segmen tubulus memiliki sel bersilia dan dilengkapi sistem endosit lisosom. Ada perbedaan antara jantan dan betina dalam morfologi tubulus proksimal dan di tengahnya.
Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Perkenalkan saya Anugrah dengan akhiran NIM 090. Jadi, saya akan membahas tentang organ ekstrarenal pilihan. Nah, perlu kita ketahui bersama, organ ekstrarenal adalah organ di luar ginjal yang membantu mengeluarkan zat sisa atau kelebihan ion, terutama garam dan nitrogen, untuk menjaga keseimbangan osmotik tubuh. Yang pertama itu kelenjar garam pada reptil laut. Reptil laut seperti iguana laut, penyu laut, dan ular laut hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Karena ginjal mereka tidak mampu mengeluarkan garam dalam konsentrasi tinggi, mereka memiliki kelenjar garam sebagai alat tambahan ekskresi. Nah, adapun fungsi kelenjar garam, yang pertama yaitu mengeluarkan kelebihan ion Na+ dan Cl- dari darah. Yang kedua, menjaga keseimbangan osmotik dan mencegah dehidrasi akibat air laut. Dan yang ketiga yaitu mengeluarkan cairan garam melalui lubang hidung, mulut, atau mata tergantung jenis reptil. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Christine Tuangin dengan akhiran NIM 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ ekstrarenal pilihan yang kedua, yaitu ionocyte insang pada ikan, di mana ionocyte insang pada ikan adalah sel khusus yang berperan dalam osmoregulasi, yaitu mengatur keseimbangan ion dan air di dalam tubuh ikan, di mana ionocyte insang ini tuh terletak di epitel insang seperti dapat kita lihat pada gambar di samping. Terus dia ini tuh berfungsi untuk mengatur natrium, klorida, dan kalium dalam tubuh ikan, dan adaptasi air laut serta air tawar dari ionocyte insang pada ikan ini, di mana pada air laut dia itu cenderung kehilangan air dan mendapatkan ion berlebih dari laut, sedangkan pada ikan air tawar dia itu cenderung mendapatkan banyak air dan kehilangan ion. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan materi kita pada malam hari ini, yaitu ginjal pada vertebrata itu mengalami perkembangan dan adaptasi sesuai kebutuhan fisiologis masing-masing kelas, mulai dari peronefros, mesonefros, hingga metanefros. Ikan dan amfibi ini memiliki ginjal yang sederhana dengan fungsi dasar ekskresi dan osmoregulasi, sedangkan reptil dan burung menunjukkan ginjal metanefros yang lebih kompleks dengan struktur lobus dan lobulus untuk efisiensi filtrasi dan pengaturan cairan tubuh. Mamalia memiliki ginjal paling maju dengan batas korteks dan medula yang jelas serta nefron yang kompleks untuk menjaga hemostatis. Perbedaan histologi nefron dan organ eksternal renal ini seperti kelenjar garam pada burung laut atau ionosit pada insang ikan menunjukkan adaptasi spesifik terhadap lingkungan akuatik dan darat yang berbeda pada setiap kelompok. Itulah presentasi dari kami kelompok 2. Jika teman-teman ingin menanyakan, mendiskusikan apa yang telah kami sampaikan, teman-teman bisa mendiskusikannya melalui grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.